Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayunur Agniansa dari Prodi Ilmu Komunikasi ingin menyampaikan sedikit mengenai KDRT. Simak penjelasan saya tentang KDRT berikut ini. KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disingkat dengan KDRT atau domestic violence merupakan kekerasan berbasis gender yang sering terjadi dalam ranah personal. Kekerasan ini sendiri sering terjadi di dalam hubungan personal yang mana seorang pelaku berasal dari orang terdekat seperti suami kepada istri, ayah kepada anak, paman kepada keponakan, dan kakek kepada cucunya. Selain itu, KDRT sendiri sekarang bisa terjadi dalam hubungan pacaran atau seorang ART yang menetap di rumah tangga tersebut. KDRT bisa kita artikan sebagai kekerasan yang terjadi di diri seorang wanita dengan orang yang memiliki hubungan erat atau darah dengannya. Kekerasan ini dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaraan rumah tangga. Bentuk-bentuk KDRT. Yang pertama, kekerasan fisik. Kekerasan ini telah tertuang pada Undang-Undang PKDRT pada pasal 6. Kekerasan fisik yaitu kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat pada diri atau fisik korban. Yang kedua adalah kekerasan psikis yang tertuang pada Undang-Undang PKDRT pada pasal 7, yaitu kekerasan yang membuat korban merasakan ketakutan, kehilangan percaya diri, hilangnya rasa kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis yang berat pada diri korban. Yang ketiga adalah kekerasan seksual. Pada pasal 8 Undang-Undang PKDRT telah dijelaskan kekerasan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual pada seseorang yang menetap pada satu lingkup rumah tangga, dan yang kedua adalah pemaksaan hubungan seksual pada salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu lainnya. Yang ketiga adalah penelantaraan rumah tangga. Pada pasal 9 Undang-Undang PKDRT terdapat dua hal yang dijabarkan dalam pasal ini, yakni yang pertama adalah setiap orang dilarang menelentarakan orang dalam lingkup rumah tangganya, yang mana ia memiliki hak untuk menghidupi rumah tangga tersebut. Yang kedua adalah setiap orang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi seseorang untuk bekerja yang layak baik di dalam rumah maupun di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Undang-Undang KDRT. KDRT merupakan salah satu tindakan pidana yang memiliki hukum pidana yang jelas. Pada pasal 1 Undang-Undang PKDRT mendefinisikan KDRT sebagai perbuatan terhadap seseorang, terutama seorang perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaraan rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau pemerampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sejak 16 tahun yang lalu dan telah diimplementasikan dalam pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan. Undang-undang ini dibuat untuk melindungi seseorang, terutama perempuan, dari tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga orang tersebut. Selain itu juga untuk menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Seseorang yang menjadi korban dari kekerasan rumah tangga memiliki hak sebagai korban, yakni memperoleh perlindungan, yaitu hak memperoleh perlindungan. Seseorang yang menjadi korban kekerasan, maka ia berhak memperoleh perlindungan dari orang-orang sekitarnya, seperti keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, sebaik sementara ataupun berdasarkan penetapan pengadilan hukum. Yang kedua yaitu memperoleh pelayanan kesehatan, seperti memperoleh baik dari kesehatan fisik, medis, rohani, atau psikologis. Yang ketiga adalah pendampingan pekerja sosial dan bantuan hukum.
di setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Kasus KDRT yang terjadi di Indonesia. Kasus KDRT menurut catatan Komnas Perempuan pada tahun 2020 menempati urutan pertama dengan persentase 75,4% atau sekitar 11.105 kasus, yang mana 4.783 kasus merupakan kekerasan fisik dan 6.555 yaitu kekerasan terhadap seorang istri. Bila seseorang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, maka ia dapat menghubungi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di bawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berada di berbagai provinsi di Indonesia. Dampak dari KDRT. Seseorang yang menjadi korban dari kekerasan rumah tangga, maka ia akan mengalami trauma dalam hidupnya. Selain itu, jika korban mendapat kekerasan fisik, maka kesehatan fisiknya akan menurun. Ia juga akan sulit untuk bersosialisasi. Jika seorang anak-anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, maka ia akan terdapat beberapa dampak yang akan mempengaruhi tumbuh kembangnya. Di antaranya yaitu yang pertama, kesehatan fisik. Kekerasan pada anak dapat mengakibatkan anak tersebut mengalami luka ringan hingga sedang. Akan tetapi jika luka tersebut sampai parah seperti patah tulang, cedera, dan lain sebagainya, maka hal tersebut akan mengganggu tumbuh kembang dari anak tersebut. Yang kedua adalah kesehatan mental. Dampak dari kesehatan mental bagi anak kecil dapat bertahan hingga anak tersebut menginjak usia dewasa. Sebab dampak dari kekerasan rumah tangga jika sudah mengenai kesehatan mental anak-anak, maka anak tersebut bisa mengalami depresi, kecemasan yang berlebihan, dan gangguan suasana hati lainnya. Yang ketiga yaitu trauma masa kecil. Dampak lain yang akan dialami dari diri anak kecil tersebut yaitu trauma. Ia akan mengalami berbagai masalah seperti masalah kepercayaan, gangguan perilaku, komunikasi, hubungan. Dampak lain dari trauma tersebut bisa jadi saat dewasa nanti anak akan memiliki sikap yang agresif, kasar, dan rentan terhadap penggunaan zat-zat terlarang, dan dampak yang lebih parahnya, anak memiliki pemikiran untuk mengakhiri hidupnya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu gangguan perkembangan otak. Gangguan perkembangan otak mengakibatkan anak akan kesulitan untuk berbicara dan berbahasa dengan bahasa yang baik. Ia juga dapat mengalami hambatan pertumbuhan dan keterampilan dasar. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan soal seputar KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Jika ada salah dan kurangnya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.